Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani porang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel sahabat tani porang. Baik sahabat tani, di kesempatan siang hari ini saya akan memulai melakukan pembelian umbi yang saya sisihkan kemarin. Tidak semuanya saya jual, umbi-umbi produksi yang bobot 2 kilo ke bawah. Ini saya sisakan untuk saya jadikan bibit umbi belah. Jadi di bulan 8, di pertengahan bulan 8 bisa melakukan pembelian bibit umbi. Jadi melihat cuaca di tahun ini sepertinya musim tanam akan sedikit lebih awal. Jadi setiap hari ini sudah mulai mendung, dan tanda lain adalah mulai munculnya calon-calon tunas di bibit katak. Jadi biasanya di tahun-tahun lalu itu bibit katak mulai muncul tunas itu di bulan 9. Ini di bulan 8 pertengahan sudah ada yang muncul tunas, walaupun belum semuanya. Tapi itu cukup sebagai pertanda bahwasanya musim tanam itu sebentar lagi, sekitar 1 sampai 1,5 bulan itu sepertinya akan terjadi hujan di wilayah Jawa. Jadi kembali ke pembelian umbi. Ini yang saya jadikan umbi bibit adalah bobot 2 kilo ke bawah. Jadi nanti 1 kilo saya belah 2, 1,5 kilo saya jadikan 3, dan 2 kilo saya jadikan 4. Jadi kita ambil rata-rata bobot setengah kiloan. Jadi untuk target umbi produksi dengan estimasi terendah per umbi belah itu kita mendapatkan umbi produksi bobot 3 kiloan. Jadi kita estimasikan hasil terendah. Jadi seperti ini sobat tani. Ini adalah umbi sekitar 1,5 kilo. Ini akan saya jadikan 3. Dan ini sepertinya tunas daun. Kalau tunas daun itu cirinya warnanya kekuningan dan belum ada tanda-tanda muncul tunas baru atau ada pertumbuhan pada tunas. Jadi kalau tunas bunga ini biasanya di bulan 8 sudah ada muncul pertumbuhan, tunas akan mulai membesar, dan di tunas bunga itu akan cepat sekali pertumbuhannya, 2 kali lipat dibanding pertumbuhan dari tunas daun. Jadi sebelum kita membuang tunas ini, kita perhatikan dulu apakah ini tunas daun atau tunas bunga. Kalau tunas daun itu kita tidak usah membuangnya, tapi kalau tunas bunga itu wajib kita buang untuk menghindari tumbuhnya bunga yang tidak kita inginkan nanti setelah kita tanam. Jadi kita antisipasi lebih dahulu sebelum kita tanam. Kita pastikan dulu umbi-umbi yang kita tanam nanti tumbuhnya daun bukan bunga. Jadi seperti ini kita jadikan 3. Seperti ini sobat tani, kita jadikan 3 kalau ukuran 1,5 kilo. Dan untuk ukuran
1 kiloan seperti ini 1 kilo, cukup kita jadikan 2. Kita beri alas seperti ini. Jadi 1 kilo kita jadikan 2. Ini adalah tunas daun, bukan tunas bunga. Jadi ciri tunas daun itu warnanya kuning, dan tunas bunga itu warnanya pink pekat. Dan untuk bekas luka belahan ini kita cukup angin-anginkan, kita cukup balik seperti ini aja. Nanti sekitar 20 hari, sekitar 10 hari dari pembelahan itu nanti luka akan mengering dengan sendirinya. Jadi contohnya seperti ini. Ini sekitar 2 minggu setelah saya belah, ini sudah mengeras. Dan ini kemarin tumbuh tunas bunga, jadi saya buang. Nah, ini ada mulai muncul tunas di sebelah bekas tunas bunga. Ini sudah mulai muncul tunas di sekitar 1,5 bulan sejak dari pembelahan. Ini biasanya akan mulai muncul tunas, dan tunas itu sendiri nanti munculnya bisa di bekas tunas yang lama, bisa di sekitar tunas yang lama, dan bisa juga di bagian atas ini. Bisa di sini, dan di sini, mungkin juga di bagian sini. Jadi nanti waktu tanamnya kita tetap keadaan normal seperti ini, seperti umbi utuh. Jadi tidak dibalik seperti ini. Kalau kita balik seperti ini, maka akan tumbuh tunas yang lebih dari 1. Biasanya ada 2-3 di sekitar bagian badan umbi. Jadi ini, nah seperti ini contohnya. Ini mulai tumbuh banyak tunas. Jadi kalau nanti kita menanamnya terbalik seperti ini, nanti akan banyak sekali tunas yang tumbuh dan umbinya akan kecil-kecil. Tapi kalau kita tanamnya normal seperti ini, maka akan muncul hanya 1 mata tunas yang akan keluar nantinya. Dan kemarin banyak pertanyaan akan persentase tumbuhnya dari umbi belah yang tanpa perlakuan apapun. Itu tergantung dari ukuran belahan itu sendiri. Kalau kita belah terlalu kecil, maka kemungkinan tumbuhnya pun akan semakin kecil. Nah, toh nanti kalau tumbuh kita belah kecil-kecil, tetap bisa tumbuh, tapi akan menghasilkan umbi yang kecil juga. Jadi pembentukan umbi di umbi belah itu juga tergantung dari nutrisi yang disediakan oleh umbi lama. Jadi nanti semua nutrisi yang di umbi lama ini akan diserap oleh umbi baru yang muncul di tunas baru dari umbi belah ini. Jadi semakin besar ukuran pembelahnya, maka tumbuh tunasnya pun akan semakin besar pula, dan hasil umbi produksinya pun juga akan semakin besar. Dan setelah dilakukan pembelahan 3 hari, cukup diangin-anginkan seperti ini tanpa dijemur. Ini sudah kering sahabat tani.
ini. Jadi tidak perlu dijemur. Ini nanti tumbuhnya akan seperti ini, bisa di bagian atas, bisa juga di bagian bekas tunas. Karena ini dulunya terkena busuk pangkal batang, tapi sebagian umbinya masih terselamatkan dan masih utuh. Nah, ini mengeluarkan tunas di bagian atas. Ini ada 2 tunas dan sebelahnya ini. Jadi yang masih istilahnya ragu-ragu tentang umbi belah, semoga di vlog saya kali ini bisa sedikit memberikan rasa lega atau tidak was-was lagi seandainya nanti bibit yang umbi belah itu tidak tumbuh. Jadi ini salah satu buktinya, ini mata tunas hilang dan masih mampu tumbuh di bagian atas. Dan sekali lagi tidak perlu dijemur sahabat tani ya, untuk yang mencoba umbi belah cukup diangin-anginkan seperti ini, tidak perlu dijemur. Jadi akan kering dengan sendirinya. Ini 3 hari setelah saya belah. Ini 1,5 kilo saya bagi 3, jadi tidak ada menjamur atau bagaimana, ini tetap akan kering. Tapi yang masih was-was bisa dibantu dengan pengaplikasian cuka kayu. Cukup disemprotkan tipis di atas atau di bekas luka-luka pembelahan, maka akan cepat membantu pengeringan dalam pembuatan umbi belah. Jadi demikian pemirsa sahabat tani porang, sedikit tutorial atau cara-cara membelah umbi porang untuk dijadikan bibit. Jika ada kesalahan kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan selamat mencoba bibit umbi belah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.